Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali dengan Bapak di mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya. Nah, jadi sebelum kita berbicara dan melanjutkan materi untuk pertemuan kali ini, jadi Pak ingin mereview dulu sedikit ya, untuk mengingat kembali apa-apa yang sudah kita bicarakan di pertemuan yang sudah berlalu. Ini yang Pak Rasa perlu review adalah alasan mempelajari komunikasi lintas budaya. Nah, ini dikemukakan oleh yang pertama, eh, alasan pelajari komunikasi lintas budaya itu adalah eh, ketika keadaan dunia ini sedang menyusut, ya, dan kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya sangat diperlukan. Lalu yang kedua, ternyata semua budaya itu berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota-anggota budaya, meskipun nilai-nilainya mengalami perbedaan. Lalu yang ketiga, setiap individu dan atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri. Selanjutnya, perbedaan individu itu penting, namun ada asumsi dan pola-pola budaya yang mendasar yang berlaku dan tentu itu patut dihormati oleh setiap individu yang terlibat di dalam komunikasi lintas budaya itu sendiri. Lalu selanjutnya, dengan mengatasi hambatan-hambatan budaya untuk berhubungan dengan orang lain, kita memperoleh pemahaman dan penghargaan bagi kebutuhan, aspirasi, perasaan, dan masalah manusia. Nah, jadi ketika ada hambatan dalam komunikasi lintas budaya itu kita bisa kita bisa clearkan, kita bisa atasi, jadi otomatis kita akan dapat memahami dan mengapresiasi perasaan dan masalah manusia dalam dalam komunikasi lintas budaya ini. Terus memahami orang lain atau pemahaman atas orang lain secara lintas budaya, artinya dalam perspektif lintas budaya dan antar pribadi adalah suatu usaha yang memerlukan keberanian dan kepekaan. Nah, jadi semakin mengancam pandangan dunia orang itu bagi pandangan dunia kita, dia akan menjadi semakin banyak yang harus kita pelajari dari dia, tetapi semakin berbahaya uh, ketika kita akan menginginkan untuk memahaminya. Nah, itu sekilas yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Setelah kita bahas tadi ya tentang kenapa alasan kita mempelajari komunikasi lintas budaya. Nah, sekarang kita masuk ke kenapa sih atau apa sih tujuannya mempelajari komunikasi lintas budaya. Ini Litvin juga yang merumuskan. Jadi yang pertama, eh, tujuan kita mempelajari komunikasi lintas budaya itu adalah untuk untuk menyadari ya, untuk menumbuhkan kesadaran bias budaya itu sendiri. Artinya ada pergeseran, ada kekurangpahaman terhadap budaya kita sendiri. Nah, di sana tujuan kita mempelajari komunikasi lintas budaya. Terus yang kedua, supaya kita lebih peka ya, lebih peka secara budaya. Ya, apa kekurangan saat kita berkomunikasi. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan orang lain, ada yang memberikan teguran, kita akan menjadi lebih peka. Terus yang ketiga, memperoleh kapasitas untuk benar-benar eh, apa namanya terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan. Lalu yang keempat, merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. Nah, jadi ketika kita bertemu dengan lawan komunikasi yang bisa mungkin menceritakan atau file of experience-nya, menciptakan pengalaman pribadinya tentang budayanya sendiri itu baik. Jadi itu secara tidak langsung akan merangsang kita untuk lebih memahami budaya yang kita miliki. Yang kelima, memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Jadi otomatis ya, ketika
terjadi komunikasi antar budaya yang berbeda, itu akan ada sharing knowledge ya, akan ada transfer pengetahuan di situ, jadi otomatis di sana akan memperdalam, memperluas pengalaman dan pengetahuan seseorang. Lalu yang keenam, dengan kita mempelajari keterampilan berkomunikasi, nah itu akan membuat seseorang mampu menerima gaya dan isi komunikasinya sendiri. Lalu yang ketujuh, tujuan pelajari komunikasi lintas budaya itu adalah membantu memahami budaya sebagai hal yang menghasilkan dan memelihara semesta wacana dan makna bagi para anggotanya. Ingat, dasar komunikasi lintas budaya itu adalah bahasa baik verbal maupun non verbal ya. Jadi apapun hasil yang dihasilkan dalam proses komunikasi lintas budaya itu, baik yang bentuknya verbal dan non verbal, itu harus dapat membantu memberikan pemahaman ya. Ya, ingat, baik verbal maupun non verbal itu harus bisa memberikan pemahaman terhadap satu budaya. Nah, terus selanjutnya yang ke-9, membantu memahami model-model konsep dan aplikasi-aplikasi komunikasi antar budaya. Nah, jadi tujuan kita mempelajari komunikasi lintas budaya itu adalah untuk membantu kita paham akan model-model, konsep-konsep, dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komunikasi antar budaya. Bagaimana cara memahaminya? Ya, ketika kita melakukan komunikasi, kita akan berbagi pengetahuan di situ, kita akan berbagi pengalaman di situ. Nah, di sanalah akan terjadi transfer untuk semua model, konsep maupun aplikasi itu. Nah, terus yang ke-10, membantu menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang berbeda dapat dipelajari secara sistematis, dibandingkan, dan dipahami. Ya. Jadi sudah sangat jelas ya. Jadi dengan mempelajari komunikasi lintas budaya, kita akan mampu mempelajari nilai dari suatu kebudayaan itu ya dengan sistematis, bisa dibandingkan dengan budaya kita sendiri dan dipahami. Jadi itu 10 tujuan kita mempelajari komunikasi lintas budaya menurut Litvin. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi selanjutnya adalah pengaruh kebudayaan terhadap komunikasi. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ketika komunikasi itu dapat dikatakan berhasil, yakni ketika ada persamaan makna yang dipertemukan. Artinya makna yang disampaikan oleh komunikator ya, makna yang disampaikan oleh komunikator itu diterima secara utuh oleh komunikan. Nah, jadi komunikator itu adalah orang yang berbicara atau memberikan informasi atau memberikan pesan atau memberikan makna, sedangkan komunikan itu adalah orang yang menerima makna, menerima komunikasi ataupun menerima pesan. Nah, jadi keberhasilan komunikasi itu ditentukan oleh kemampuan komunikan memberikan makna terhadap pesan yang diterima. Jika makna yang dimaksud komunikator melalui pesan yang sama dengan maksud komunikan, maka komunikasi dapat dikatakan berhasil. Ya, berhasil berarti ada persamaan makna, ya, yang bertemu di situ. Jadi itu baru bisa dikatakan komunikasi itu berhasil. Ya, suatu contoh, misalnya, ketika kita ambil contoh di Bali ya.
ketika kita berbicara dengan dialek, dialek ya. Misalnya saya bicara dengan dialek orang Buleleng ketika saya berada di Badung atau Denpasar. Misalnya saya dengan teman bermain bola, ya. Saya dengan teman saya bermain bola. Nah, bola itu saya tendang, ya, dan dia terlempar jauh. Saya menginstruksikan ke teman saya, jemak bolo nento, ya, ambil bola itu, jemak bolo nento. Nah, teman saya yang dari Badung itu ketika mendengar kata jemak bolo nento, itu bingung, ya, itu bingung. Bingungnya di mana? Kata bolo, ya, yang di Beleleng itu pasti disepakati dia dan maknanya itu pasti bola, tetapi ketika dia dibawa ke Badung atau Denpasar, itu akan tidak dipahami, ya, tidak dimengerti. Karena ya Denpasar, bolo versi Singaraja itu ketika di Denpasar dan di Badung itu disebut dengan bola. Nah, kalau komunikasi terjadi seperti itu, nah, otomatis itu bukan keberhasilan komunikasi yang didapat, ya. Itu adalah kegagalan di dalam berkomunikasi, ya. Kapan komunikasi itu berhasil? Ya, ketika saya ya menggunakan dialektika Buleleng, ya, tinggal di Buleleng dan bermain bola di Buleleng, ya, dan menyuruh dan menginstruksikan hal yang sama, jemak bolonento. Jadi sama orang Buleleng akan paham, dia akan berlari dan mengambil bola yang sudah terlempar jauh tadi. Nah, itu disebut dengan keberhasilan komunikasi, ya, karena pesan dari komunikator itu apa namanya mendapatkan sinyal yang sama dengan yang diterima oleh komunikan. Nah, terus selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi apa namanya komunikasi. Yang pertama misalnya adalah frame of reference, jadi kerangka acuan, ya. Jadi kerangka acuan itu persamaan pada tingkat pendidikan, pengetahuan, dan latar belakang budaya. Saya berikan contohnya seperti ini. Ketika saudara misalnya adalah seorang mahasiswa, ya, berbicara dengan teman Anda seorang mahasiswa, bicara tentang karya ilmiah, bicara tentang bagaimana cara menulis karya ilmiah, ya, apa saja struktur karya ilmiah, itu akan informasinya nyambung, ya. Situasi ini akan berbeda ketika Anda sebagai mahasiswa, ya, berbicara dengan apa namanya pengemis misalnya di jalanan. Ketika Anda bertemu pengemis, Anda bicara tentang tata cara menulis karya ilmiah. Nah, di situ informasinya akan miss, ya. Informasinya akan miss dan tidak akan nyambung. Nah, disitulah faktor-faktor yang bisa mendukung keberhasilan komunikasi. Jadi ketika apa ya istilahnya, ketika Anda berada dalam frekuensi yang sama, frekuensi dalam artian tingkat pendidikan, pengetahuan maupun latar belakang budaya yang sama, jadi otomatis akan terjadi keberhasilan di dalam berkomunikasi. Nah, terus yang kedua ada file of experience, jadi latar belakang pengalaman pribadi. Nah, jadi kalau dicontohkan itu mungkin kebetulan tahun ini adalah tahun apa namanya tahun politik. Nah, jadi ketika saudara misalnya dalam perjalanan pulang, ya, ketika saudara dalam perjalanan pulang dari misalnya
dari kampus kita di Banyuning menuju ke Seririt, terus di jalan melihat apa namanya papan reklame atau baliho tentang eh, calon bupati A, gitu misalnya calon bupati A. Jadi ketika Anda sampai di Seririt, membeli kopi dalam perjalanan menuju Seririt misalnya, Anda berhenti di sebuah warung kopi, Anda berbicara di situ. Saya tadi melihat calon bupati A. Nah, dan misalnya ada teman bicara Anda di situ, dia berbicara juga tentang calon bupati A dan memberikan informasi pengalaman pribadinya tentang calon bupati yang Anda sebutkan tadi. Misalnya kalau Anda berbicara, misalnya dia adalah punya visi misi ABC untuk memajukan apa namanya Singaraja, mungkin aja teman Anda ini yang memang punya pengalaman pribadi tentang calon bupati itu menambahkan. Nah, itulah yang disebut dengan field of experience. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Kurang lebih kalau ada salah kata saya minta maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.